Berikut adalah cerita mistis tentang Gunung Arjuno. Gunung Arjuno, terletak di Jawa Timur, bukan hanya terkenal karena keindahannya, tapi juga dikenal menyimpan banyak cerita mistis. Salah satu kisah paling menyeramkan diceritakan oleh seorang pendaki bernama Andi, yang melakukan pendakian seorang diri pada tahun 2018. Hari pertama, Andi memulai pendakian melalui jalur tretes, jalur yang paling sering digunakan. Cuaca cerah dan jalur terlihat biasa saja. Namun, menjelang sore saat ia tiba di pos 3, ia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara ranting patah dan langkah kaki samar terus terdengar. Saat malam tiba, Andi mendirikan tenda dan menyalakan lampu. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun oleh suara orang tertawa kecil dari luar tenda. Hehehe, are anyar, suara perempuan, lirih dan dingin. Saat ia mengintip dari celah tenda, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang turun sangat tebal. Hari kedua, pagi harinya, Andi melanjutkan perjalanan ke puncak Arjuno. Sekitar 1 jam sebelum puncak, ia melihat sosok pria berpakaian seperti prajurit zaman kerajaan Majapahit. Sosok itu berdiri diam di tengah jalur, menatapnya dengan wajah datar. Anehnya, sosok itu kemudian menghilang begitu saja, seolah lenyap tertelan kabut. Andi mulai merasa tidak enak. Ia mempercepat langkah, berharap cepat sampai dan segera turun. Sesampainya di puncak, Andi heran karena tidak ada satupun pendaki lain. Padahal saat ia berangkat dari base camp, banyak yang juga memulai pendakian. Lebih aneh lagi, suara di sekeliling terasa hening, tidak ada suara angin atau burung. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam besar bergerak di antara pohon-pohon. Bayangan itu menyerupai macan hitam raksasa, matanya merah menyala, dan seolah mengawasinya dari kejauhan. Andi tidak kuat, ia buru-buru turun, tidak peduli medan terjal dan bebatuan licin. Yang membuat Andi hampir gila adalah, meski ia sudah berjalan berjam-jam ke arah bawah, ia selalu kembali ke tempat yang sama, sebuah batu besar dengan bekas dupa dan bunga melati yang sudah kering. Seolah Gunung Arjuno menolaknya untuk turun. Dengan tubuh gemetar, ia akhirnya duduk dan berdoa sambil memejamkan mata. Ia meminta izin pada para penunggu gunung, entah siapa. Setelah beberapa menit, ia merasa angin kembali berhembus, dan suasana kembali normal. Tanpa pikir panjang, ia lanjut turun, dan akhirnya bertemu dengan rombongan pendaki lain yang sedang naik. Mereka heran karena katanya, tidak ada satupun pendaki yang berangkat sendirian hari itu. Andi selamat, tapi ia tidak pernah kembali lagi ke Gunung Arjuno. Ia percaya, bahwa malam itu, ia sempat tersesat di alam gaib yang memang diyakini banyak orang sebagai bagian dari wilayah makhluk halus.